Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bermohon kepada Allah yang menguasai segala ilmu. Mudah-mudahan Allah tumbuhkan di dalam hati kita cinta terhadap ilmu, mengamalkan ilmu dan suka menyebarkan ilmu. Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, Nabi terakhir, penyempurna syariat para nabi-nabi sebelumnya. Mudah-mudahan kita menjadi pengikut Nabi kita dengan kesungguhan, dengan cara mengamalkan segala apa yang diajarkan oleh Nabi, apa yang menjadi perintahnya, apa yang menjadi larangannya, agar bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah penonton sekalian, pada video kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang adab membaca Al-Quran. Hal penting yang harus kita perhatikan yang pertama adalah niat. Niatnya harus karena Allah membaca Al-Quran, bukan karena ingin disanjung orang, dipuji orang. Kalau tidak ada orang yang gak rajin ngaji, itu contoh-contoh ciri yang kurang ikhlas itu. Tapi kalau ada orang dia sungguh-sungguh ngaji, balah nyaring, diperindahnya bacaannya supaya orang lain mendengar dan dipuji. Kalau orang ini niat mengaji hanya untuk dipuji manusia, maka dia di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Oleh karena itu kata Nabi Muhammad SAW, nanti di akhirat ada orang yang bangkrut ketika dia bertanya kepada Allah, ya Allah, mana amal sholat saya, mana amal baca Quran saya, mana amal zakat puasa saya, kok tidak ada, padahal dulu saya di dunia beramal dengan amal itu. Apa jawaban Allah? Ketika engkau membaca Al-Quran, niatmu adalah untuk minta dipuji manusia atau dikatakan dengan riya. Ketika engkau dapatkan pujian manusia, maka kala itulah engkau tidak akan lagi mendapatkan nilai di akhirat. Jadi niat harus lurus karena Allah dan Rasulullah. Ya Allah, saya mengaji karena memang Allah dan Rasulullah, engkau memang memerintahkan untuk itu. Nah, kemudian apakah boleh beramal itu mengharapkan ganjaran dunia? Boleh. Itu masuk ke dalam fadhailul a'mal, fadilah-fadilah amal. Apalagi kabar itu dihabarkan oleh baginda Nabi. Kata Nabi, barang siapa yang membaca surah Al-Waqiah pada suatu malam, maka dia akan dibebaskan daripada kefakiran. Ini jaminan Nabi, dan Nabi pasti benar, dan itu wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh kita mengharapkannya. Akan tetapi tujuan awal kita mengaji adalah karena Allah dan Rasulullah. Kalau untuk ganjaran dunia itu silahkan yang kedua, ketiga niatnya. Jadi yang pertama itu harus lurus karena Allah dan Rasulullah. Kemudian apalagi adab dalam membaca Al-Quran. Yang pertama, ketika kita ngambil Quran, posisi Qurannya harus di atas. Bahkan orang-orang dulu itu kenapa ilmunya berkah itu, buku-buku pelajaran itu mereka ditaruh bahkan di kepala gini. Makanya saya itu biasanya kalau naruh buku itu, buku pelajaran apa saja, saya letakkan di atas lemari. Tidak mau posisinya di bawah, jadi posisinya di atas agar mendapat keberkahan ilmu. Karena ilmu itu yang terpenting bukan banyaknya tapi berkahnya. Apakah ilmu itu dapat diaplikasikan dalam kehidupan atau tidak, itu yang berkahnya. Nah, kemudian disunahkan membaca Al-Quran itu dalam keadaan berwudu, bersih dari hadas besar ataupun hadas kecil, bersih. Kemudian di tempat yang bersih, di rumah kah, di masjid kah, di musola, atau di tempat-tempat yang dianggap bersih. Jangan sampai sudah tahu di situ banyak kotoran cicak, di situ ngaji, nanti kurang khusyuk bacaan Qurannya. Karena iblis itu ada yang ditugaskan untuk mengganggu manusia dalam hal sholat, ada yang ditugaskan mengganggu dalam hal membaca Quran, ada tugasnya yang mengganggu masalah puasa, ada pembagiannya tugas itu. Jadi kita berupaya agar bagaimana kita itu khusyuk dalam membaca Al-Quran, yaitu salah satunya dengan keadaan bersih tempat dan diri kita.
Kemudian menghadap kiblat nih hukumnya sunnah. Tidak menghadap kiblat tidak apa-apa, tapi sunnah ini kalau ditinggalkan ya sayang. Lumayan pahalanya. Nah, kemudian tenang. Kemudian mulut hendaknya bersih, tidak berisi makanan. Jangan sampai baca Quran sambil menguhup mie, sambil bikin mie. makan nyemil makanan ringan, itu kurang beradab dengan Al-Quran. Al-Quran ini disebut kitab suci, maka kita harus mensucikannya. Maksudnya kita muliakan Al-Quran ini dengan tindakan-tindakan yang mulia. Jangan sambil makan itu seolah tidak menghormati dengan Al-Quran. Kalau nonton TV ya silahkan sambil nyemil-nyemil. Ini kita menghadapi Al-Quran. Kata Rasulullah, barang siapa yang ingin berdialog dengan Allah maka bacalah Al-Quran. Masa kita menghadap Allah, kita berbicara sama Allah sambil makan-makan, kan kurang pas. Nah, kemudian disunahkan sebelum membaca Al-Quran itu kita membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Sunnah hukumnya. Kemudian disunahkan dengan tartil. Intinya bacaannya semakin baik bacaan, maka semakin banyak pahalanya. Jadi kalau bisa baca Quran jangan hanya biasa-biasa saja, ditingkatkan dengan tartil. Atau dengan tilawah itu lebih besar lagi pahalanya. Tapi hati-hati, jangan mengandalkan lagu daripada panjang pendek tajwid bacaan Quran. Lagunya mendayu-dayu ternyata panjang pendeknya tidak pas, ini malah jadi dosa. Jadi lebih baik kita baca biasa, tapi panjang pendeknya hukum tajwidnya diterapkan dalam bacaan Quran. Ya. Kemudian mengerti arti dan maksud ayat. Nah, jadi bukan hanya membaca, tapi ditingkatkan lagi kepada pemahaman kepada ayat tadi. Karena ayat Al-Quran ini luar biasa. Dulu di Jazirah Arab itu berkembang puisi-puisi. Ketika Al-Quran turun, maka ini mengalahkan semua keindahan-keindahan puisi yang ada di Jazirah Arab waktu itu. Jadi Al-Quran ini kalau diresapi dengan benar, maka memiliki estetika atau kemurnian, keindahan, suatu kalimat yang sangat luar biasa. Sehingga orang itu kalau bisa baca Quran dengan betul-betul diresapi, bisa menangis bahkan. Makanya imam-imam di Arab Saudi itu kalau baca Quran bisa nangis, karena luar biasanya Al-Quran ini masuk ke dalam relung hati yang paling dalam, karena bahasanya indah. Dan Al-Quran ini sebenarnya merupakan surat cinta dari Allah kepada orang-orang beriman. Kalau orang itu cinta sama Allah, maka dia akan tersentuh hatinya dengan surat-surat yang Allah kasih kepada dirinya. Jadi bukan hanya membaca, tapi kita tambahkan kepada pemahaman arti. Karena Al-Quran ini masih bersifat global, kita perlu tafsir agar lebih memahami terhadap apa sih pesan Allah di dalam ayat ini. Kemudian yang tadi disunahkan dengan bacaan yang bagus. Kemudian jangan putus membaca Al-Quran itu. Maksudnya ketika ada orang lain yang ngajak bicara, kalau bisa kita selesaikan dulu bacaan Quran, jangan dipotong. Kalaupun terdesak juga, kita bicara dengan orang lain, kita awali bacaan Quran tadi kita, ketika ingin menyambungnya lagi dengan bismillah kembali. Kita ulang membacakan bismillah. Tapi kalau bisa selesaikan dulu Al-Quran, baru selesaikan urusan dengan orang lain. Jangan sampai di tengah-tengah membaca Quran kita putus dengan berbicara dengan orang lain. Karena itu kurang beretika kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jangan tertawa dan sambil bermain-main. Nah, ini cukup dipahami. Kemudian tutuplah bacaan Al-Quran dengan kalimat Shadaqallahul Azim, yang artinya Maha benar Allah dengan segala firman-firman-Nya. Barangkali itu materi tentang adab membaca Al-Quran. Semoga ini bermanfaat bagi kita dan khususnya kepada diri saya sendiri. Terima kasih atas perhatiannya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.